Berjumpa lagi dengan pelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang materi kelas 7 semester 1, yaitu tentang himpunan. Sebelumnya, apakah sudah siap untuk belajar hari ini? Silakan siapkan alat tulis dan berdoa terlebih dahulu sebelum menyimak pembelajaran hari ini. Adapun sub pokok bahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu 1. Pengertian himpunan. 2. Cara menyatakan himpunan. 3. Jenis-jenis himpunan. 4. Diagram Venn. Dan yang kelima adalah komplement himpunan. Yang pertama yaitu tentang pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang mempunyai ciri yang sama dan didefinisikan dengan jelas. Jadi, yang dimaksud dengan himpunan dalam matematika itu adalah benda-benda yang memiliki ciri yang sama dan benda-benda tersebut didefinisikan dengan jelas. Anggota himpunan dinotasikan dengan lambang seperti ini atau seperti huruf E. Lambang ini kita baca dengan elemen atau anggota himpunan. Selanjutnya, contoh himpunan dan bukan himpunan. Kali ini saya memiliki beberapa contoh tentang himpunan. Coba kalian identifikasi, himpunan tersebut apakah termasuk himpunan ataukah bukan himpunan. Yang pertama, saya memiliki contoh kumpulan siswa kelas 7 yang memiliki tinggi lebih dari 120 cm. Yang kedua, saya memiliki contoh kumpulan siswa yang mendapatkan nilai matematika 80. Kemudian yang ketiga, yaitu kumpulan wanita yang berkerudung hijau. Yang keempat, yaitu kumpulan orang yang memiliki uang 10 juta. Apakah keempat contoh ini merupakan contoh himpunan ataukah bukan himpunan? Coba kita lihat. Nah, ternyata keempat contoh ini merupakan himpunan. Kenapa kok dinamakan contoh dari himpunan? Karena keempat contoh ini memiliki ciri yang khusus dan didefinisikan dengan jelas. Seperti yang pertama, kumpulan siswa kelas 7 yang memiliki tinggi lebih dari 120 cm. Jadi, siswa kelas 7-nya ini memiliki ciri yang sama, yaitu memiliki tinggi lebih dari 120 cm dan didefinisikan dengan jelas, yaitu siswa kelas 7 yang seperti apa? Yaitu yang memiliki tinggi lebih dari 120 cm. Kemudian yang kedua, kumpulan siswa yang mendapatkan nilai matematika 80. Kumpulan siswa di sini itu sudah memiliki ciri yang sama dan didefinisikan dengan jelas, yaitu siswa yang mendapatkan nilai matematika 80. Yang ketiga, kumpulan wanita yang berkerudung hijau. Kenapa ini dinamakan sebagai himpunan? Karena ciri anggotanya sudah didefinisikan dengan jelas, yaitu wanita yang berkerudung hijau. Kemudian yang keempat, kumpulan orang yang memiliki uang 10 juta. Contoh yang keempat ini juga merupakan himpunan, karena anggota dari himpunan tersebut didefinisikan dengan jelas, yaitu orang yang memiliki uang 10 juta. Selanjutnya, perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, kumpulan siswa kelas 7 yang berbadan tinggi. Kedua, kumpulan siswa pandai. Ketiga, kumpulan wanita cantik. Dan yang keempat adalah kumpulan orang kaya. Apakah keempat contoh ini merupakan himpunan atau bukan himpunan? Coba kita lihat. Nah, ternyata keempat contoh ini bukan himpunan. Kenapa kok bukan himpunan? Coba kita analisis satu persatu. Untuk contoh yang pertama, kumpulan siswa kelas 7 yang berbadan tinggi. Di sini disebut bukan himpunan karena definisi dan ciri-cirinya itu masih belum jelas disebutkan, yaitu siswa kelas 7 yang berbadan tinggi. Badan tinggi itu masih relatif. Ada yang memiliki tinggi 130 cm sudah dikatakan tinggi. Ada juga yang mengatakan bahwa orang yang tinggi atau siswa yang tinggi itu yang memiliki tinggi badan 150 cm. Jadi di sini definisinya itu masih belum jelas. Kemudian yang kedua, kumpulan siswa pandai. Di sini juga bukan merupakan himpunan. Kenapa? Karena siswa pandai itu relatif. Ada siswa yang pandai di bidang matematika, ada siswa yang pandai di bidang bahasa Inggris.
ada siswa yang pandai di bidang agama, dan lain sebagainya. Jadi definisi tersebut belum disebutkan dengan jelas. Kemudian yang ketiga, kumpulan wanita cantik. Contoh himpunan ini juga bukan merupakan himpunan. Kenapa? Karena wanita cantik di sini itu relatif. Kemudian yang keempat, kumpulan orang kaya. Kenapa kumpulan orang kaya ini bukan termasuk himpunan? Karena orang kaya itu relatif. Ada yang memiliki uang sebesar 10 juta sudah dikatakan kaya, tapi ada juga yang mengatakan memiliki uang 100 juta baru dikatakan kaya. Jadi orang kaya di sini itu belum didefinisikan dengan jelas. Selanjutnya, nama himpunan itu biasanya ditulis dengan menggunakan huruf kapital, yaitu huruf A, B, C, D, sampai dengan Z. Kemudian, banyaknya himpunan A itu dinotasikan dengan NA. Contohnya, saya mempunyai himpunan A yang terdiri dari bilangan 2, 4, 6, dan 8. Maka banyaknya himpunan A atau NA itu sama dengan 4. Kemudian cara menyatakan himpunan. Untuk menyatakan himpunan itu dapat digunakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, menuliskan uraian atau syarat anggota himpunan. Yang kedua yaitu memberi notasi pembentuk himpunan. Yang ketiga, mendaftar anggota-anggota himpunan. Untuk lebih memahami tentang bagaimana cara menyatakan himpunan, silakan simak contoh menyatakan himpunan sebagai berikut. Yang pertama, contoh menuliskan dengan uraian. Contohnya yang pertama yaitu A adalah himpunan bilangan genap yang kurang dari 10. Yang kedua yaitu B adalah himpunan bilangan prima yang kurang dari 20. Kemudian, cara menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan yaitu yang pertama, A sama dengan X sedemikian hingga X kurang dari 10, di mana X merupakan elemen bilangan genap. Kemudian, yang kedua, B sama dengan Y sedemikian hingga 1 kurang dari Y kurang dari 20, di mana Y merupakan elemen bilangan prima. Kemudian cara yang ketiga yaitu mendaftar anggota himpunan. Contohnya A sama dengan 2, 4, 6, 8. B sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Selanjutnya jenis-jenis himpunan. Untuk jenis yang pertama yaitu himpunan kosong. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak memiliki anggota dan dinotasikan dengan lambang seperti ini. Contohnya adalah A adalah himpunan bilangan prima antara 7 dan 11. Kenapa himpunan A ini dikatakan sebagai himpunan kosong? Karena bilangan prima antara 7 dan 11 itu tidak ada. Maka himpunan A ini dinamakan dengan himpunan kosong. Kemudian adalah himpunan terhingga. Himpunan terhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya itu terhingga. Contohnya, A adalah himpunan bilangan bulat antara 1 dan 10. Kenapa contoh ini dinamakan sebagai himpunan terhingga? Karena himpunan A ini memiliki banyak anggota himpunan itu yang terhingga atau bisa dihitung. Kemudian himpunan tak terhingga. Himpunan tak terhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya tak terhingga atau tak terbatas. Sebagai contoh, A adalah himpunan bilangan bulat. Kenapa himpunan bilangan bulat itu merupakan himpunan tak terhingga? Karena jumlahnya bilangan bulat itu tidak terhingga, mulai dari min tak hingga sampai plus tak hingga. Selanjutnya adalah himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua objek atau anggota himpunan yang dibicarakan dan biasanya dinotasikan dengan S. Selanjutnya, himpunan saling lepas. Dua himpunan yang tidak kosong dikatakan sebagai himpunan saling lepas jika kedua himpunan itu tidak mempunyai satupun anggota yang sama. Sebagai contoh, saya mempunyai himpunan L yaitu yang berisi 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 dan himpunan G yang berisi 2, 4, 6, 8, 10, 12,
14, 16. Kalau kita perhatikan antara himpunan L dan G ini tidak memiliki anggota yang sama. Jadi himpunan L dan himpunan G ini merupakan himpunan saling lepas. Selanjutnya adalah himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika setiap anggota A menjadi anggota B atau ditulis A himpunan bagian dari B. Banyak himpunan bagian dari himpunan A adalah 2 pangkat N. Sebagai contoh, saya memiliki himpunan A yaitu 1, 2, 3 dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5. A ini merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Kenapa? Karena anggota himpunan A ini berada di anggota himpunan B juga, atau bisa dituliskan A himpunan bagian dari B. Banyaknya himpunan bagian dari himpunan A ini dapat kita cari dengan rumus ini. Banyaknya himpunan A di sini adalah 3, maka banyaknya himpunan dari himpunan A ini adalah 2 pangkat 3, yaitu sebanyak 8 himpunan bagian. Selanjutnya, himpunan sama. Dua himpunan dikatakan sama apabila setiap anggota kedua himpunan itu sama bentuk dan jumlahnya. Sebagai contoh, saya mempunyai himpunan L yang terdiri dari A, I, U, E, O, dan himpunan G yaitu I, O, A, U, E. Himpunan L dan himpunan G ini merupakan himpunan yang sama karena anggota-anggotanya itu sama dan jumlahnya juga sama. Selanjutnya, himpunan yang ekuivalen. Dua himpunan dikatakan ekuivalen apabila jumlah kedua himpunan itu sama, tetapi benarnya ada yang tidak sama. Jadi, bedanya antara himpunan ekuivalen dan himpunan yang sama itu terletak pada anggotanya. Kalau himpunan yang sama itu, baik anggota maupun jumlahnya itu sama. Sedangkan himpunan yang ekuivalen hanya memiliki banyak yang sama, tetapi bendanya itu tidak sama. Sebagai contoh, saya mempunyai himpunan P yang terdiri dari A, I, U, E, O, sedangkan himpunan Q adalah 1, 2, 3, 4, 5. Kedua himpunan ini memiliki banyak yang sama, yaitu sama-sama memiliki anggota 5. Tapi, anggota dari kedua himpunan ini tidak ada yang sama. Selanjutnya, kita akan belajar tentang diagram Venn. Apa yang dimaksud dengan diagram Venn itu? Nah, diagram Venn adalah suatu diagram yang digunakan untuk menyatakan sebuah himpunan atau beberapa himpunan yang saling berhubungan. Bagaimana cara membuat diagram Venn? Cara membuat diagram Venn di sini ada 3 tahap. Yang pertama yaitu himpunan semesta digambarkan dalam sebuah persegi panjang. Simbol S ditulis di pojok kiri atas. Kemudian yang kedua, setiap himpunan yang dibicarakan dan ditunjukkan dengan gambar berupa kurva tertutup sederhana. Biasanya kurva ini berbentuk lingkaran. Kemudian yang ketiga yaitu setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan noktah atau titik. Untuk lebih memahami, kita lihat contoh berikut ini. Misalnya di sini saya memiliki himpunan S yang terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian saya memiliki himpunan P 2, 4, 8. Buatlah diagram Venn-nya. Sesuai dengan langkah yang tadi, kita buat dulu himpunan semesta dalam bentuk persegi panjang. Kita tuliskan S di pojok kiri atas. Kemudian kita buat kurva tertutup, misalnya di sini berupa lingkaran. Kurva tertutup ini merupakan himpunan dari P. Himpunan dari P adalah 2, 4, 8. Kita tuliskan di dalam kurva tertutup itu, yaitu noktah atau titik 2, 4, dan 8. Kemudian, himpunan semesta yang tidak termasuk dalam himpunan, kita tuliskan di luar kurva tertutup himpunan P, yaitu 6 dan 10. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komplement himpunan. Apa yang dimaksud dengan komplement himpunan? Jika S adalah himpunan semesta dan A adalah suatu himpunan, maka komplement dari himpunan A adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan S yang bukan anggota himpunan A. Komplement himpunan itu biasanya dinotasikan dengan A aksen atau A pangkat C. Sebagai contoh, di sini saya memiliki himpunan semesta yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Dan himpunan A yang terdiri dari 1, 2, dan 3.
Maka A komplement di sini adalah 4 dan 5. Kenapa kok 4 dan 5? Karena anggota himpunan S yang bukan merupakan anggota himpunan A di sini adalah 4 dan 5, sehingga 4 dan 5 merupakan himpunan komplement. Nah, sekian pembahasan kita hari ini tentang himpunan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.